بها وحث عليها ورغب في العمل الصالح فيها نبيه صلى الله عليه وسلم، وحثنا فيها على أعمال كثيرة. ومن هذه الأعمال التي تفعل وتعمل في هذه الأشهر الأضحية وما يتعلق بها من الزكاة. Allah Subhanahu wa taala, adanya salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaturkan kembali puji dan syukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita dan memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, salah satu rumah Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita saat ini berada dalam hari-hari yang penuh berkah, yaitu hari-hari 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah, hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah ini. Kemudian 10 hari ini adalah bulan atau hari yang penuh berkah, karena pada hari-hari ini terdapat ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Di antaranya sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW adalah udhiyah atau berkurban. وفيما يتعلق بهذه العشر أو بأحكام الأضحية، هناك عدة أمور يجب التنبيه عليها قبل أن نبدأ بأحكام الأضحية، وهي الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها في أيام العشر. أول هذه الأعمال التي ينبغي الاهتمام بها في أيام العشر هو المحافظة على العبادات عموما، وعلى الصلاة على وجه الخصوص على جماعة المساجد، وأيضا أن تكثر في هذه العشر على الإكثار من الأعمال الصالحة من قراءة القرآن والذكر والتسبيح والتكبير والتهليل والصيام والصدقة وسائر الأعمال الصالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل في هذه العشر. Sebelum kita membahas tentang masalah yang berkaitan dengan masalah udhiyah dan pendidikan kurban, saya ingin mengingatkan kembali kita bersama tentang hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini, di mana pada hari-hari ini kita dianjurkan untuk melaksanakan berbagai ibadah dan memperbanyak amal ibadah kita. Di antaranya yang harus kita perhatikan, yang pertama adalah mari kita menjaga ibadah-ibadah kita secara umum, ibadah-ibadah yang menjadi kewajiban kita. Di antaranya adalah khususnya melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah. Kemudian di hari-hari yang sebelum ini, mari kita perbanyak pula ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah yang dianjurkan yang lainnya, seperti berzikir, membaca Al-Quran, bertasbih, berpuasa, serta ibadah-ibadah atau amal-amal ibadah sunnah lainnya yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kita perbanyak kualitas dan intensitasnya pada hari-hari yang penuh berkah ini. أما فيما يتعلق بموضوع الأضحية وأحكامها، فهي أحكام أعرف أنها لا تخفى عليكم، ولكن من باب التذكير نذكر ببعض الأحكام المتعلقة بها. والأضحية هي ما يذبحه المسلم من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وهي من شعائر الإسلام التي شرعها الله وشرعها النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian kita melangkah kepada masalah kurban atau masalah udhiyah ini, dan saya yakin bahwa masalah ini sesungguhnya bukan
sesuatu yang asing lagi bagi kita semua. Tetapi kembali kita ulang dalam rangka mengingat kembali atau mengulang-ulang kaji dan pengetahuan kita tentang masalah ini. Kita tahu bahwa udhiyah atau kurban itu adalah sembelihan berupa hewan atau binatang ternak yang kita persembahkan, kita niatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad waradat al-adillah ala mashru'iyyat al-udhiyah wa hadha as-sunnah min dalika bi qawlihi ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Wa aidan waradat fi sunnah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ضحى بكبشين أحمرين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على سفاحهما. Kemudian udhiyah ini adalah bagian dari syariat Islam yang harus kita hidupkan. Adapun dalil-dalil yang menjadi landasan hukumnya banyak sekali, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang telah dibacakan tadi, fasalli li rabbika wanhar, dan hendaklah kamu salat dan berkurban, menyembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkurban, beliau menyembelih hewan kurban berupa kambing yang berwarna hitam putih, kemudian memiliki tanduk. Beliau rebahkan, kemudian Rasulullah menginjak atau menaruh salah satu kakinya di salah satu sisi tubuh hewan yang hendak disembelih. Wal-udhiyah 'inda jamaahir al-'ilm sunnatun mu'akkadah. liman yaqdiru 'alaiha. الشخص الذي عنده استطاعة من المال يستطيع أن يشتري أضحية، ومن السنة أن يشتري أضحية غيرها. والذبح أفضل من الصدقة بغيره، لأن هذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأموال موجودة، ومع ذلك لم يفعل أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تصدق بثمنه. فالسنة أنك تذبح الأضحية ولا تتصدق بثمنها. Ada hukumnya jumhur ulama atau mayoritas ulama sepakat bahwa hukum udhiyah itu adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan, karena Rasulullah SAW melaksanakannya. Kemudian udhiyah ini jauh lebih baik daripada bersedekah sejumlah harga kurban kita itu. Misalnya ada orang pada hari udhiyah ini dia tidak berkurban, tetapi hanya bersedekah sejumlah harga kurbannya, maka kurban, menyembelih kurban jauh lebih baik daripada sedekah itu. Karena Rasulullah SAW yang beliau laksanakan adalah berkurban tersebut. Sementara pada masa Rasulullah itu juga harta berlimpah atau ada kecukupan untuk bersedekah. Namun demikian Rasulullah SAW tidak pernah mengganti kurban itu dengan sedekah. Ini menunjukkan bahwa berkurban lebih baik. Itulah yang merupakan sunnah Rasulullah, berkurban, menyembelih hewan kurban, bukan menggantinya dengan sedekah sejumlah harga kurban tersebut. Wal aslu fil udhiyah annaha 'anil ahya'. Al-asl fil udhiyah annaha 'anil ahya' kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dhalik. Faqad dhahha Nabi sallallahu alaihi wasallam 'an nafsihi wa 'anil ahya' min ahli baitihi. وتبعهم في ذلك الأموات من أهل بيته في ذلك الوقت، حتى ما يعتقده بعض الناس أن
إلى ثلاثة أقسام. Jadi adapun udhiyah atau kurban itu pada dasarnya, pada asalnya adalah untuk orang yang masih hidup di pada dasarnya. Karena Rasulullah SAW berkurban untuk diri beliau sendiri dan keluarga-keluarga beliau yang masih hidup. Kemudian adapun keluarga-keluarga beliau yang sudah meninggal itu mengikut kepada mereka yang masih hidup. Jadi adalah sebuah kekeliruan apabila ada yang menganggap kurban itu khusus untuk orang yang telah meninggal. Ini adalah kekeliruan. Karena pada dasarnya kurban itu untuk orang yang masih hidup. Kemudian orang yang meninggal itu terikut. Jadi terikut kepada orang yang masih hidup ini. Adapun kurban untuk orang yang meninggal atau di atas namakan untuk orang yang meninggal itu terbagi ada tiga macam. والأضحية عن الأموات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يضحي المسلم عن أهل بيته، عن نفسه وعن أهل بيته، ويدخل في ذلك الأحياء ويدخل في ذلك الأموات منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه وعن أهل بيته، وكان في أهل بيته بعد أهل بيته ومات في ذلك الوقت. والقسم الثاني أن يضحي عن الأموات الذين أوصوا بذلك وكتبوا وصية في ذلك، فهذه أيضا يجب الوفاء بهذه الوصية، لأن الوصية يجب القيام بها على الوجه الذي طلبها صاحبه. والنوع الثالث من الوصية أو النوع الثالث من الأضحية عن الأموات هو أن يضحي عن الميت بدون سبب، فيضحي عنه تبرعا منه. فالبعض مثلا يضحي عن والده أو أبيه أو أمه أو عن إخوانه أو أجداده، فهذه في الأصل جائزة، لكن الأفضل في حق الأموات، الأفضل في حقهم هو الذبح. الأفضل في حق الميت، الأفضل من الذبح هو أن تدعو للميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو. فهنا نبدأ النبي صلى الله عليه وسلم على أن الدعاء أفضل للميت. لكن لو ذبح عن الميت أضحية له، قال هذه عن والدي أو عن أمي أو غير ذلك عن الميت والأموات فجأت، لكن نحن نريد ما هو الأفضل للميت. الأفضل للميت هو الدعاء. Jadi kita ulangi bahwa berkurban atas nama orang yang meninggal itu ada tiga jenis. Yang pertama yaitu ketika seseorang kurban itu atas nama dia dan ahli baitnya atau keluarganya, maka termasuk dalam keluarganya itu yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Karena Rasulullah SAW berkurban, beliau meniatkan atau mengatasnamakan kurban itu untuk diri beliau sendiri dan ahli baitnya. Sementara pada saat itu sudah ada ahli bait Rasulullah atau keluarga Rasulullah yang sudah meninggal. Jadi termasuk dalam kategori keumuman keluarga atau ahli bait. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkurban untuk atau atas nama orang yang meninggal berdasarkan wasiat yang bersangkutan, berdasarkan wasiat orang yang telah meninggal tadi. Maka kewajiban kita yang menerima wasiat ini adalah melaksanakan wasiat tersebut. Kita harus berkurban atas nama orang tadi, karena itulah yang diwasiatkan. Ini jenis yang kedua. Kemudian yang ketiga,
dan itu tanpa ada sebab-sebab tertentu. Misalnya seseorang atau kita ingin berkorban untuk orang tua kita yang telah meninggal, untuk ayah, untuk ibu, untuk kakek dan lain sebagainya macamnya, tanpa ada permintaan yang bersangkutan, juga tidak terkait dengan kurban yang kita lakukan. Ini pada dasarnya boleh-boleh saja. Akan tetapi jika kita berbicara mana yang lebih baik, maka yang paling baik yang diberikan kepada orang yang meninggal adalah doa. Berdoa untuk beliau. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa apabila seseorang telah meninggal, maka terputuslah semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah amal sedekah jariyahnya, kemudian ilmu yang bermanfaat yang diajarkan, dan doa anak yang soleh. Jadi ada penegasan dari Rasulullah ini menunjukkan inilah dia yang terbaik. Jadi kita tidak mengatakan itu tidak boleh, tidak. Itu boleh berkorban untuk orang yang meninggal, yang telah meninggal khusus, itu boleh saja. Akan tetapi ketika berbicara apa yang paling baik, mana yang lebih afdal, maka jawabannya adalah menyampaikan doa atau berdoa untuk orang tersebut. لكن مع ذلك كما ذكرنا أن الأفضل هو الدعاء، لكن مع ذلك يجوز للمسلم أن يضحي عن نفسه أو يضحي نفسه عن الأموات من أهل بيته أو من غيرهم إذا حدث. لكن المسألة هي ما هو الأفضل والأفضل والأحسن للبيت كما نبهنا هو الدعاء. Jadi kita tegaskan sekali lagi, ini masalah berkorban untuk yang sudah meninggal secara mutlak tanpa sebab tertentu, itu boleh saja kita berkorban untuk famili kita yang sudah meninggal ataupun orang lain yang bukan bagian dari keluarga kita, itu pada dasarnya boleh. Akan tetapi yang kita katakan tadi, mana yang lebih baik. Ketika berbicara mana yang lebih baik, maka ibadah yang paling baik untuk mereka yang kita lakukan adalah mendoakan mereka. الأضحية لها شروط، وليست كل ذبيحة تذبح تصلح أن تكون هكذا. لا بد من توفر الشروط المطلوبة شرعا حتى تكون صالحة وحتى يقصد الإنسان فيها ثواب الله عز وجل. أولا هذه الشروط أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، بقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. فلا يصح أن تضحي بغير هذه الأنواع الثلاثة. لا يصح أن يضحي الإنسان بأي نوع من الحيوانات التي تؤكل غير هذه الأنواع الثلاثة. Kemudian agar atau supaya udhiyah dan kurban kita diterima, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi tidak setiap sembelihan itu dianggap sah dan diterima sebagai kurban, tidak. Akan tetapi harus memenuhi syarat dan kriteria tertentu. Yang pertama yang disembelih itu adalah bahimatul an'am, yaitu hewan ternak. Hewan ternak yang dimaksud dengan bahimatul an'am adalah yang termasuk bahimatul an'am dalam masalah ini adalah pertama unta, kemudian sapi dan sejenisnya, kemudian kambing dan sejenisnya. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayat yang beliau bacakan tadi. Allah mengatakan, demikianlah kami ciptakan, kami jadikan untuk masing-masing kaum itu nusuk atau kurban yang harus mereka persembahkan dari rezeki yang mereka dapatkan berupa bahimatul an'am, yaitu dari bahimah tadi, hewan ternak yang dimaksud dalam ayat tadi, yaitu bahimatul an'am, antara lain unta, sapi atau kambing. الشرط الثاني من شروط التي تجب بالتضحية أن تبلغ السن المحدد شرعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم
إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الله. فوضح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه لا يجوز أن يذبح إلا بسنة، والسنة هي الثنين، يطلق من العرب هي الثنين. والثنين في الإبل ما تم له 5 سنين، يعني الذي عنده 5 سنين من الإبل يسمى ثنين، وما تم له 2 سنين من البقر يسمى ثنين، وما تم له 1 سنة من المعز يسمى ثنين. وأما الجذع من الضأن فما تم له 6 أشهر. فهذه الشروط التي يجب أن تتوفر في الأضحية، منها السن، فلا يصح أن تذبح بأقل من الثنين، يعني لا يصح أن تذبح من الإبل إلا 4 سنوات، ولا من البقر ما له 1 سنة، ولا من المعز ما له 6 أشهر. ولا يصح أيضا أن تذبح من الضأن ما أقل من 6 أشهر. فهذه السنة يعني لك أن تذبح بهذا وأكثر، يعني تذبح ما له 5 سنوات وأكثر. لكن أفضل شيء من البقر ما له 2 سنين، ومن الإبل ما له 5 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة، ومن الضأن ما له 6 أشهر. هذا هو أفضل السن، لكن لك أن تزيد على ذلك. Kemudian syarat yang kedua adalah sembelihan yang disembelih tersebut harus memenuhi usia tertentu, harus sampai atau memenuhi usia tertentu. Karena Rasulullah SAW telah membatasi atau menjelaskan batasan usia udhiyah atau hewan kurban yang boleh kita sembelih sehingga kurban kita menjadi sah. Rasulullah mengatakan, janganlah kalian menyembelih, janganlah kalian mengorbankan sembelihan kecuali berupa musinnah. Kalau kalian kesulitan mendapatkan musinnah, maka silakan sembelih jannah, domba jannah. Kemudian musinnah ini dalam tradisi berbahasa Arab ditafsirkan sebagai tani. Tani ini berbeda-beda antara beberapa hewan yang kita sebutkan tadi. Pertama, unta yang disebut dengan tani. Unta itu dikatakan tani kalau sudah genap usianya 5 tahun. Sudah genap 5 tahun itu baru disebut tani. Artinya kalau kurang dari 5 tahun maka unta tidak sah dijadikan kurban. Kemudian sapi baru disebut dengan tani jika usianya telah penuh 2 tahun. Telah penuh 2 tahun. Jika kurang dari 2 tahun maka sapi tersebut tidak sah untuk dijadikan udhiyah. Ada kambing. Nah, kambing disebut dengan tani jika usianya telah genap 1 tahun. Telah genap 1 tahun. Jika tidak memenuhi 1 tahun, tidak sah dijadikan sebagai udhiyah atau kurban. Adapun jika ini kesulitan kita mendapatkannya, maka boleh jannah. Jannah, domba jannah itu, domba jannah adalah domba yang telah penuh usianya 6 bulan. Di domba dengan catatan kita sulit mendapatkan yang 3 tadi. Kemudian berikutnya itu batas minimal, artinya boleh kita melebihkan, misalnya unta boleh lebih dari 5 tahun, sapi juga boleh lebih dari 2 tahun usianya, kambing juga boleh ketika usianya sudah lebih dari 1 tahun. Nah, kemudian untuk domba tadi juga demikian, boleh yang usianya telah lebih dari 6 bulan dalam hal kita kesulitan mendapatkan ketiga macam yang pertama tadi. الشرط الثاني أو الشرط الثالث من الشروط التي يجب أن تتوفر في الأضحية أن تكون خالية من العيوب. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يتقى من الأضاحي، فأشار بيده إلى 4 أشياء، فقال: العرجاء البين جذعها، والعراء البين عورها، والمريضة البين مرضها،
النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 4 عيوب في الأضحية. العيب الأول أن تكون عوراء، يعني العوراء بين ضابط العورة فيها، إما أن عينها داخلة أو عينها بيضاء تختلف عن العين الصحيحة، فهذه لا يجوز أن تضحي. والثاني المرض البين على هذه الأضحية بحيث أنها ضعيفة هزيلة لا تستطيع أن تمشي مع الحيوانات النشيطة الصحيحة. والثالث العرج، أن تكون عرجها بين، يعني تعرج وهي تمشي لا تستطيع أن تلحق بالحيوانات الصحيحة. والأخيرة هو الغزال الذي هي العجفاء التي لا تربي، يعني أنها فيها غزال شديد ولا تستطيع أيضا أن تجاري الحيوانات الصحيحة. Kemudian syarat yang ketiga, syarat udhiyah yang ketiga adalah tidak ada aibnya, tidak memiliki cacat. Cacat yang dimaksud di sini adalah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah ketika ditanya aib apa saja yang harus dihindari pada hewan kurban atau pada udhiyah tadi. Rasulullah SAW memberi isyarat 4 hal yang harus dihindari. 4 hal yang harus dihindari kata Rasulullah, yaitu hewan yang pincang, kemudian pincang itu jelas pincangnya, kemudian hewan yang buta itu nampak sekali butanya, kemudian hewan yang sakit kelihatan sekali sakitnya, kemudian hewan yang sangat kelihatan juga kurusnya. Yang pertama tadi tentang hewan yang awar atau hewan yang buta, itu terlihat kalau hewan ini atau binatang ini tidak melihat buta, misalnya matanya tidak ada bola matanya sehingga tercekung ke dalam, atau misalnya warnanya putih saja, berbeda dengan mata hewan yang normal. Jadi kelihatan kalau hewan ini buta, ini tidak memenuhi syarat. Kemudian yang kedua juga tadi disebutkan, yaitu hewan yang sakit. Kelihatan kalau hewan ini sakit, misalnya jalannya lemah, tidak gesit, tidak bisa mengimbangi pergerakan hewan-hewan yang lain atau ternak-ternak yang lain yang sepadan dengan hewan ini. Kelihatan kalau hewan ini sakit dan lemah. Kemudian juga hewan yang pincang juga kelihatan dari jalannya sehingga tidak mampu berlari. Kalau berlari bersama hewan-hewan yang lain selalu ketinggalan. Nah, ini menandakan hewan ini tidak normal jalannya. Ini pun tidak memenuhi syarat. Kemudian yang keempat tadi yaitu hewan yang sangat kurus.